Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with Labuan Bajo, salah satu surga tersembunyi di Indonesia bagian timur. Terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium di tanah air, pembenahan dan pembangunan dilakukan dengan memaksimalkan potensi kawasan dan segala kekayaan alamnya. Labuan Bajo kini berbenah mempercantik diri. Kota pesisir di barat Pulau Flores ini disulap menjadi destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah pusat. Sejumlah infrastruktur dan sarana pendukung wisata ditingkatkan kualitasnya untuk memanjakan wisatawan. Berjarak kurang dari 1 km dari Bandara Internasional Komodo, Puncak Waringin digadang-gadang menjadi titik sentral spot wisata untuk memberikan pengalaman berkunjung yang mengesankan. Puncak Waringin ini adalah sebuah atraksi wisata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui rencana detail tata ruang. Menjadi salah satu atraksi yang ditujukan untuk bagi para wisatawan baik nasional maupun internasional. Nah, sebelumnya daerah Puncak Waringin ini adalah sebuah aset yang dimiliki oleh Pemda Manggarai Barat, namun sudah tidak dipergunakan lagi. Ya, sudah pernah terbakar dan kondisinya sudah tidak bisa dimanfaatkan, sehingga disinilah Kementerian PUPR masuk untuk bisa mengaktifkan kembali, membangun ulang sebuah fasilitas yang mampu menjadi etalase dari Kabupaten Manggarai Barat dan Labuan Bajo pada khususnya. Berdiri di lahan seluas 3.000 meter persegi, Puncak Waringin mulai dibangun tahun 2019. Proyek ini rampung pada tahun 2021. Bangunan-bangunan utama terdiri dari ruang cendramata, menara pandang, rumah tenun, dan amfiteater. Unsur-unsur tradisional melekat dan menjadi inspirasi yang mengadopsi arsitektur lokal, seperti atap tradisional rumah adat Wairebo pada ruang cendramata, batu keva, batu khas dari Timur Tengah Utara dengan warna asli yakni merah bata, tersusun rapi mengelilingi dinding dengan jalur spiral yang unik menuju menara pandang. Di lokasi tempat pertama kali Bapak Presiden melihat Labuan Bajo itulah menjadi kawasan Puncak Waringin yang saya namakan sebagai Kompas Bajo, karena bangunannya mengarah ke arah sunset, utara selatannya, dan seperti sebuah kompas. Nah, Puncak Waringin itu kini tidak lagi menjadi tempat souvenir saja, tapi juga menjadi tempat kreatif hub. Jadi kita menyiapkan berbagai fasilitas yang ada di Puncak Waringin, yaitu termasuk ruang terbuka, ruang menikmati pemandangan, Area outdoor juga tak luput dari penataan. Untuk menampung kegiatan luar ruangan, sebuah amfiteater dibangun sebagai pusat kreatif berlatar laut biru dan jajaran pulau-pulau eksotis di Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengembangkan potensi wisata lain untuk merevitalisasi serta mendukung upaya pemerintah mengembangkan Labuan Bajo. Potensi wisata tersebut adalah kawasan Gua Batu Cetek. Gua
Gua Batu Cermin adalah salah satu situs alam yang dieksplorasi sebagai titik wisata baru. Kawasan ini mudah dijangkau karena hanya berjarak 1,5 kilometer dari Bandara Komodo dengan estimasi waktu kurang dari 20 menit perjalanan. Tempat wisata ini dilengkapi bangunan utama di depan jalan masuk menuju gua. Bangunan utama yang telah rampung dan tinggal memberikan sentuhan akhir sebelum diresmikan mencakup kantor pengelola, loket pembayaran, musola, lokasi parkir yang luas, dan balkon pandang untuk memanjakan pengunjung. Sebagai objek wisata yang muncul secara alami, pembenahannya tetap mengedepankan harmonisasi dengan alam. Menyatunya proyek infrastruktur secara alami nampak dalam jalan setapak sepanjang kurang dari 300 meter menuju mulut gua. Dari mulut gua, kita disuguhi dengan formasi batuan yang menakjubkan. Stalaktit dan stalagmit menyatu, membentuk pilar-pilar gua. Jika beruntung, dalam kondisi cuaca yang tidak mendung, Gua Batu Cermin memantulkan semburan cahaya matahari melewati celah-celah gua. Walaupun disebut Gua Batu Cermin, di sini tidak ada cermin sama sekali, melainkan batu-batuan gua. Kenapa disebut Gua Batu Cermin? Karena di ujung lorong ini terdapat salah satu spot gua di mana ada celah cahaya matahari masuk memantul dari dinding-dinding gua, dan di sepanjang lorong ini terdapat fosil-fosil binatang laut. Namun sayang sekali kita tidak bisa masuk lebih dalam karena tidak ada tour guide, dan ini masalah keamanan. Dan tentunya yang bikin seger, sambal nanasnya. In association with in association with Untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium di tanah air, pembenahan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas. Tahun 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan lebih dari 370 miliar rupiah untuk peningkatan jaringan jalan. Dana tersebut dialokasikan dalam beberapa kegiatan pekerjaan rekonstruksi jalan, pelebaran, penataan trotoar, pemeliharaan rutin, dan pembangunan drainase. Jalan Waicicu di Labuan Bajo terbentang sepanjang 4 km. Jalan ini mulai dibangun pada tanggal 26 Maret dan diselesaikan dengan baik meski dalam kondisi pandemi pada akhir tahun 2020. Proyek ini menelan anggaran 19 miliar rupiah. Waicicu itu spesifik Bina Marga, dalam hal ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT,
sudah membangun 4 kilo tahun anggaran 2020 dan selesai, dan direncanakan tahun 2022 ini akan diteruskan sisanya 6,3 kilo lagi, sehingga lingkar Waicicu bisa selesai sepenuhnya. Nah, sebelumnya Waicicu ini tempatnya terkesan gersang, tidak ada fasilitas akses jalan. Dengan dibangunnya ini sebagai kawasan wisata premium, Waicicu ini mengubah wajahnya begitu drastis dan menjadi sangat indah karena memang lokasi Waicicu ini sangat spesifik. Melewati Bukit Sylvia dan Amelia dengan panorama gas laut Flores, jalan beraspal mulus ini membentang dan sudah dapat digunakan warga, meski belum seramai pusat kota Labuan Bajo. Pemanfaatan ruas jalan Waicicu ini memberikan kemudahan akses jalur transportasi bagi masyarakat serta mempersingkat waktu tempuh. Selain itu, jalan ini juga mempermudah menjangkau tempat-tempat wisata unggulan, sembari menikmati senja dan matahari terbit di beberapa titik. Kesempatan ini menjadi modal utama promosi wisata, karena jalan yang sudah teraspal dengan sangat baik. Dulu jalan Waicicu ini itu tidak seperti ini bagusnya, ya. Dulu tahun 90-an itu jalannya itu tidak ada. Belum ada jalan seperti ini. Semenjak ada investor yang masuk ke sini mau membangun di sini, dari semenjak itu jalan ini ada, tetapi jalannya itu tidak sebagus ini. Begitu. Jadi jalannya masih jelek, ya ada aspal tetapi tidak sebagus ini. Tapi di awal itu memang jalannya masih jalan tanah, jalan kapur, begitu. Jadi setelah ada beberapa investor yang mau membangun di sini, jalan ini dibuka aksesnya. Tak berlebihan jika sebagai bagian dari jalan lintas utara Flores,